Episode 2271. Itu benar, pewaris 9 Raja Api yang mendalam, dunia ini akan bergantung padamu di masa depan. Luluan memandang Suner dengan kepuasan, dengan ekspresi iri dan lega, Xiao Yan dan gadis ini begitu jatuh cinta satu sama lain, mereka sangat iri pada orang lain. Senior, kamu, sebagai seorang wanita, Suner secara alami sangat teliti. Tidak sulit untuk menemukan beberapa petunjuk dari tindakan Luluan berturut-turut, dan dia segera berkata dengan cemas. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi, dan saya akan menjawab pertanyaan apapun untuk Anda. Lain kali, tunggu kalian berdua berhasil. Setelah Luluan selesai berbicara, dia menghindari pertanyaan Sun dan duduk dengan menyilangkan kaki. Balok kristal yang tak terhitung jumlahnya di istana kristal melonjak, dan kemudian ada gelombang kuno di atasnya. Itu diukir pada gulungan kulit domba, tulisannya rumit dan mendalam, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Suner menghela nafas pelan, dan kemudian api emas menyebar, perlahan-lahan menggali gulungan berharga yang ditinggalkan oleh Zhou Yuan. Luluan benar, meskipun keterampilan bertarung ini sangat kuat, namun bertentangan dengan transformasi Dewa Naga, jadi Xiao Yan tidak dapat mengolahnya. Sekarang ini adalah milik Suner yang terbaik. Saudara Xiao Yan, Suner akan mengikutimu. Begitu kata-kata itu keluar, putri kecil yang keras kepala ini mulai berlatih. Saya harus mengatakan bahwa dengan bantuan segel reinkarnasi 9 Raja Api yang mendalam, latihan ini sebenarnya menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Di sisi lain, kantor Xiao Yan. Xiao Yan duduk dengan tenang di langit tinggi Crystal Palace, berusaha menenangkan kegelisahan di hatinya sebanyak mungkin. Kedua prasasti di tangannya ditenangkan oleh kekuatan spiritual, dan dia menarik napas dalam-dalam, dan api suci berwarna kaca keluar. Kekuatan yang terkandung dalam kedua prasasti tersebut persis sama, dan sangat sulit untuk dinetralkan. Tidak peduli prasasti mana yang dipicu secara gegabah, itu akan menyebabkan suasana energi yang tidak merata. Situasi ini tidak diragukan lagi sedikit lebih sulit daripada perpaduan api suci. Peradangan tidak punya pilihan. Situasi ini tidak berlangsung lama, di mana Xiao Yan telah menjelajahi dua prasasti dengan api-api suci dan kekuatan spiritual. Meskipun tidak ada keuntungan, seiring berjalannya waktu, kedua prasasti itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya lembut, dan kemudian kekuatan spiritual yang menyelimuti pil nigong Xiao Yan, rasa sentuhan yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat tertentu, setelah perubahan semacam ini, Xiao Yan merasa kecerdasannya tenggelam dalam kegelapan, dan mengikuti tarikan kedua prasasti tersebut, dia memasuki ruang asing lagi. Saat kegelapan mereda, matahari berwarna darah yang menyilaukan menggantung di langit, dan sinar matahari yang menyilaukan justru menyebabkan tubuh yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Xiao Yan sedikit perih. Ini, ruang di prasasti. Xiao Yan dengan ringan menyentuh tanah dengan telapak tangannya, dan dia bisa dengan jelas merasakan tekanan spiritual yang menyelimuti tanah. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran. Karena saat ini, di dunia spiritual yang sedikit layu, dua matahari berwarna merah darah tergantung di dalamnya, dan suhu panas menyebar, dan ada banyak fluktuasi mental yang kuat, yang membuat Xiao Yan merasakan ketidakberdayaan, semacam berlutut, dorongan untuk turun. Itu adalah kehampaan yang aneh, penuh dengan kekuatan spiritual, sepertinya menekan kekuatanku. Apakah ini penilaian prasasti atau ada misteri lain? Tunggu, semua kekuatan di tubuhku sepertinya telah hilang sama sekali. Tiba-tiba, keringat menetes dari dahi Xiao Yan, dan wajahnya langsung memerah. Tanah di tanah juga sangat panas karena dua matahari, dan mulai menggeliat di bawah tatapan Xiao Yan, mengalir seperti pasir hisap. Pasir hisap melonjak, dan suhu tinggi yang terik justru menyebabkan seluruh ruang hampa menjadi terdistorsi. Transformasi Dewa Naga, tanda klan, jiwa pertarungan. Kubus setan, petik 2. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Melihat kehampaan yang terdistorsi, Xiao Yan mengeluarkan raungan pelan, tapi tidak peduli raungan macam apa yang dibuat Xiao Yan, kekuatan di tubuhnya tidak merespon. Seolah-olah Xiao Yan tidak memiliki kekuatan di tubuhnya saat ini, dia seperti orang biasa. Bisakah kamu hanya mengandalkan kekuatan naluri? Prasasti ajaib ini sungguh aneh. Xiao Yan menyeringai, ekspresinya sangat serius. Ledakan. Saat berikutnya, sebelum Xiao Yan dapat berbicara, pasir hisap di tanah mengalir dengan cepat. Pusaran pasir hisap bagaikan lubang hitam, berputar terus-menerus, menyerap kekosongan yang melahap dunia. Hisapan yang mengerikan membuat tubuh Xiao Yan bergetar. Gemetar, pusing melanda. Mustahil. Melihat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia langsung menahan kekuatan hisap yang besar, dan kemudian melarikan diri. Dalam situasi saat ini, jika Anda terlibat di dalamnya, saya khawatir tidak akan ada sampah yang tertelan. Wong berdengung. Lubang hitam pasir hisap di tanah menyebar dan melahap segalanya, dan dua matahari di atas langit tidak berdiam diri. Tepi matahari tiba-tiba retak kecil, dan kemudian energi berwarna darah yang terus-menerus langsung jatuh dari langit. Energi berwarna darah membentuk sungai panjang berwarna darah, jatuh, dan bahkan kekosongan pun terkorosi. Musuh di belakang, jalan buntu. Sambil berlari, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, merasakan kekuatan penghancur yang terkandung di dalam lubang hitam pusaran pasir hisap dan sungai panjang berwarna darah itu. Tidak, ini tidak mungkin jalan buntu. Aku pasti melewatkan sesuatu. Lubang hitam pusaran pasir hisap, dua matahari, sungai darah spiritual, dua prasasti.
Xiao Yan terus bergumam, seolah sedang mencari jejak kehidupan yang sangat samar itu. Sampai sekarang, aku hanya bisa menyerah. Tidak mungkin tubuh manusia biasa yang lemah menjadi lawan dari kekuatan ini. Xiao Yan berhenti berlari, mengulurkan kedua telapak tangannya secara bersamaan, memegang pasir hisap dengan satu tangan, dan terjun ke sungai berwarna darah dengan tangan lainnya. Pasir hisap kuning merusak lengan Xiao Yan, tulang putih muncul, dan kulit langsung tertelan olehnya. Di sisi lain, energi berwarna darah menyebar ke sepanjang lengan Xiao Yan dan menyebar ke jantung Xiao Yan. Melihat penampilan ini, dia menelan Xiao Yan. Karena kamu ingin melahapnya, ayo. Melihat ini, Xiao Yan tidak memiliki rasa takut, kilatan kegilaan melintas di hatinya, dan kemudian kedua telapak tangannya menyeret dua jenis kekuatan, dan mereka tiba-tiba menutup dadanya. Ledakan, rasa sakit yang menusuk hati terpancar dari lengannya, tapi kegilaan di mata Xiao Yan tidak melemah. Perlahan, badai energi panas mulai mengamuk, dan semua kekuatan di ruang ini segera mereda, pasir hisap dan sungai berwarna darah diubah menjadi dua prasasti kuno. Pada saat yang sama, ilusinya hancur, ruang interiornya hancur, dan kekuatan mental Xiao Yan kembali, tetapi saat ini dua prasasti di tangannya perlahan terjalin dan mulai menyatu. Oleh karena itu, tulang Xiao Yan mengeluarkan semburan energi. Berdengung, darah, dan kulit mengeluarkan nafas yang sangat nyaman. Menabrak. Entah berapa lama, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan nafas sedalam lautan berubah menjadi badai mental, menyapu Crystal Palace sepenuhnya. Tingkat kekuatan spiritual ini jauh lebih tirani daripada Xiao Yan sebelumnya. Matanya bergetar, dan kemudian sebuah tanda kuno berkedip di telapak tangan Xiao Yan. Ketika rune ini muncul, susunan kristal yang bertuliskan prasasti di Crystal Palace tiba-tiba menjadi sunyi. Apakah kamu berhasil? Luluan berdiri, dengan dua gulungan di tangannya muncul di belakangnya, dan kegembiraan yang mendalam muncul di matanya. Pada saat ini, di depan Xiao Yan, sebuah rune kuno yang tidak lebih dari ukuran telapak tangan berkedip sedikit, dan di antara rune yang berkedip-kedip, gelombang yang sangat menakutkan menyebar. Itu adalah kekuatan spiritual, tetapi sekarang kekuatan spiritual yang menutupi prasasti ilahi tampaknya telah menembus kehampaan dan menyebar keluar Wufu. Episode 2272. Wong berdengung. Versi lengkap dari prasasti gerakan ilahi digantung di depan dada, dan kekuatan spiritualnya seperti 1000 gelombang pasang yang besar dan tak terbatas. Dia melihat alam hantu misterius di luar Wufu. Kekuatan spiritual menyapu, berubah menjadi badai energi besar yang menghancurkan ruang dan waktu, secara langsung menembus belenggu kehampaan, dan membawa situasi saat ini di domain Suangui ke lubuk hati saya. Ruang di luar istana bela diri sangat gelap, dan di bawah kegelapan ini, aura gelap yang kuat memenuhi tempat itu, dan merusak semua kekosongan di sini seperti gangren. Ada perasaan bahaya yang sangat tidak mengenakan. Di platform tinggi di ruang gelap, sosok kurus berbentuk seperti pohon mati muncul, rambut hitam legamnya tergerai sesuka hati, dan gelombang pesona jahat yang tak tertandingi benar-benar membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak nyaman. Luluan, kekuatan prasasti. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Ketika Xiao Yan ingin menjelajah lebih jauh, bayangan hitam tipis itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berbalik untuk melihat ke dalam Wufu, ekspresi terkejut melintas di matanya, lalu energi hitam yang agung menyebar, langsung meluapkan semangat penjelajahan Xiao Yan. Kekuatannya hilang. Uhuk-uhuk, apakah ini yang disebut pangkat dewa setengah jahat? Dengan pandangannya terhalang, Xiao Yan mundur beberapa langkah, dan erangan keluar dari dadanya. Kemudian dia membuka matanya dan merasakan perasaan tidak berbobot. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Fluktuasi level barusan mungkin adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semi jahat yang dijaga di luar alam Suangui berdasarkan apa yang dikatakan senior Luluan. Tempat yang didambakan dengan kekuatan yang begitu menakutkan mungkin merupakan hambatan terbesar dalam perjalanan ini. Alangkah baiknya jika berhasil diintegrasikan. Baru setelah Xiao Yan membuka matanya, Luluan, yang berada di sampingnya, berbicara perlahan. Suner dia. Begitu dia membuka matanya, Xiao Yan melihat Suner di sampingnya sedang berkultivasi dalam, dan mengerutkan kening. Tidak masalah, ini adalah kesempatannya sendiri, kata Luluan. Namun, tahukah kamu mengapa orang-orang di Istana Seribu Besar begitu menginginkan Zhou Yuan? Bahkan jika rumahnya berada di luar domain, dia tidak ragu mengeluarkan banyak uang untuk mengirimmu ke sini. Luluan mengumpulkan dua gulungan peta formasi di tangannya, dan kemudian menyipitkan matanya, melihat kekosongan yang pecah di Wufu, yang sangat dalam. Bukankah ini hanya karena senior Zhou Yuan? Meskipun harta karun di gedung bela diri sangat berharga, benda-benda di sini masih jauh dari cukup untuk membuat Raja Pembunuh Iblis pun didambakan. Xiao Yan membawa prasasti gerakan ilahi kembali ke Ni Gongwan, dan kemudian bangkit, memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di benaknya, dia tidak bisa menahan nafas. Tapi sekarang Xiao Yan, integrasi lengkap dari prasasti gerakan ilahi telah membawa pembentukan pola formasinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan setidaknya 200.000 pola formasi tidak menjadi masalah. Ini hanyalah perpaduan prasasti ilahi, jauh dari berdampak pada Kaisar. 200.000 pola susunan, itu adalah orang besar yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi ganda digital. Setelah klan suci Suangui dihancurkan oleh Zhou Yuan, ada pembangkit tenaga listrik puncak peringkat Raja Merah yang memasuki Wufu. Semua kekuatan yang ditinggalkan oleh Zhou Yuan digunakan untuk menangani orang ini, yang menyebabkan situasi seperti itu.
Alasan mengapa Dakiamong memikirkan hal ini adalah karena 3 karakter eksekusi Raja Iblis. Luluan berkata dengan penuh arti. Di Istana Dakian, setelah kamu menjadi Raja Pembunuh Iblis, kamu akan diberikan sesuatu yang disebut Perintah Pembunuh Iblis oleh Istana Dakian. Bahkan aku tidak tahu apa itu Perintah Eksekusi Iblis, itu mungkin jejak energi, atau selembar kertas, yang aku tahu hanyalah Perintah Eksekusi Iblis di tangan banyak Raja Eksekusi Iblis adalah kunci untuk membukanya, benda suci tertentu di Istana Seribu Besar. Mencicit. Setelah Luluan selesai berbicara, kekosongan di atas telapak tangannya bergetar, dan kemudian sebuah kotak batu cian berukuran sekitar 1 inci muncul. Inilah yang ditinggalkan Zhou Yuan. Konon di dalamnya ada perintah eksekusi iblisnya, tapi aku tidak bisa membukanya sekarang. Luluan menyerahkan kepada Xiaoyan kotak batu biru dan diagram susunan 2 volume, dan kemudian ekspresinya menjadi lega lagi. Senior, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara, seolah dia menyadarinya. Bersiaplah. Selanjutnya, saya akan berubah menjadi pola jalan Kaisar, dan membantu Anda menyerang Kaisar. Sebuah suara lama muncul, dan tiba-tiba seluruh Crystal Palace dipenuhi dengan rasa kagum. Ledakan. Pada saat yang sama, di seluruh Wufu yang hancur, kilau biru cemerlang terus meluap, dan tanah tandus, kehampaan yang terdistorsi, dan istana yang hancur terus berkumpul tepat di atas istana kristal. Ini, Xiaoyan. Ketika fluktuasi aneh semacam ini muncul, lusinan orang terpilih surga yang telah memasuki istana bela diri mengangkat kepala mereka dari istana rusak tempat mereka berada, memandang dengan sungguh-sungguh ke puncak langit. Di atas Crystal Palace, seorang wanita anggun muncul. Tangan giok ramping itu terus berubah. Dengan perubahan pada jejak tangannya, energi di seluruh istana seni bela diri tampak sangat menakutkan. Dengan semangatku, ubah menjadi pola formasi. Dilu. Suara besar itu terdengar, dan energi cian yang tak terhitung jumlahnya menjadi sunyi dalam sekejap. Kemudian, di bawah perubahan cetakan tangan Luluan, mereka perlahan-lahan membentuk pola kuno dan misterius, menutupi dunia. Jalan Kaisar telah terungkap, selanjutnya terserah padamu. Zhou Yuan, aku di sini untuk menemanimu. Suara terakhir jatuh, dan pola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh halus Luluan, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi pecahan fluoresen yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam menghilang di antara dunia. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya, melihat Xiaoyan dan istana seni bela diri yang hancur ini, akhirnya berakhir. Selamat kepada para senior. Xiaoyan tidak sibuk menyerang Kaisar, tetapi dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia menyerahkan ke tempat di mana Luluan menghilang. Bahkan jika kedua senior ini jatuh sepenuhnya, mereka meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk generasi mendatang. Terlebih lagi, Luluan diinginkan oleh 1000 dunia besar, namun dia tidak memiliki kebencian sedikitpun. Zhou Yuan sudah mati, dan dia tidak punya niat untuk bertahan hidup di dunia, meskipun ada beberapa jalan keluar. Bahan-bahannya ada, tapi sangat dihormati oleh Xiaoyan. Ledakan. Tangga emas memiliki total 100 anak tangga. Dari dasar istana kristal hingga langit Wufu, ada pola emas pekat yang tak terhitung jumlahnya di tangga. Setiap kali Anda melihatnya, kulit kepala Anda akan terasa kesemutan. Dilu, prasasti yang menggerakkan Tuhan. Dia menghilangkan keraguan lain di benaknya dan kemudian prasasti ilahi muncul, kali ini dengan lembut memandikan tubuh Xiaoyan, membuat suara bersenandung, seolah-olah dia sangat menginginkan sesuatu. 1 langkah. Ledakan. Xiaoyan mengambil langkah pertama, dan setelah mengambil langkah pertama, api yang membakar memenuhi udara, seolah-olah nyala api membakar organ dalamnya yang paling rentan. Rasa sakit itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi dingin dan berubah. Langkah kedua, sambil mengertakkan giginya, dia tidak peduli dengan tingkat rasa sakit ini, dan terus bergerak maju. Kali ini, paksaan yang berasal dari kekuatan spiritual menyebabkan tubuh Xiaoyan runtuh dengan hebat, seolah-olah ratusan ribu kaki gunung menekan tubuhnya. Langkah ketiga, jalan Kaisar memiliki total 100 langkah. Meskipun Xiaoyan menghadapi setiap langkahnya, bahaya yang dia hadapi sudah cukup untuk membuatnya benar-benar tidak bisa diubah, tapi tidak peduli ancamannya, Xiaoyan pada akhirnya tetap menahannya. Nafasnya masih tersisa, dan itu abadi. Saat Xiaoyan melewati peringkat pertama, kekuatan mental dalam tubuh sebenarnya sedikit berkembang, dan bahkan hubungan antara prasasti ilahi dan Xiaoyan menjadi lebih menyeluruh. Waktu terus berlalu, dan Xiaoyan juga bekerja keras untuk mendaki jalan Kaisar urutan ke-100. Setelah peringkat ke-100, Fang adalah Kaisar. Episode 2273. Orang ini benar-benar orang gila. Pantas saja dia mampu melenyapkan begitu banyak ras jahat asing pada usia dan kekuatannya. Pada saat ini, lusinan favorit surga memandang Xiaoyan yang telah menginjak ujung jalan Kaisar, dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Mereka bahkan tidak tahu apa itu jalan Kaisar, tapi mereka bisa mencium kekuatan mengerikan yang membuatnya gemetar. Mereka bahkan tahu bahwa penerima manfaat terbesar dari perjalanan ke Wufu saat ini adalah Xiaoyan, tetapi karena tindakan heroik Xiaoyan sebelumnya, mereka tidak terlalu iri sekarang. Peluang terbesar Wufu diperoleh oleh Xiaoyan, tetapi mereka juga memperoleh banyak harta, dan saat ini Xiaoyan diam-diam menggantungkan rune kuno di depannya, yang terlihat jelas. Waktu terus berlalu, dan tidak diketahui berapa lama dia menghabiskan waktu di Wufu hingga Xiaoyan berhasil mendaki ke puncak jalan Kaisar. Ledakan. Dengan suara yang tiba-tiba, ledakan mendengung terdengar, Xiaoyan, yang menginjak ujung jalan Kaisar, dikelilingi oleh pola cahaya emas misterius yang melambai.
Pola cahaya keemasan dan tulisan gerakan ilahi bersiul bersama, dan kekuatan spiritual yang sangat misterius menyapu seperti gelombang energi, seolah memanggil kehampaan yang hancur ini. Wah, pada saat yang sama, seluruh Wufu Void, yang telah lama hancur, tiba-tiba menjadi gelisah, dan jejak aura gelap, seperti iblis yang telah lama tertidur, perlahan terbangun. Tidak, ini seharusnya aura jahat yang tersisa dalam seni bela diri. Tanpa penindasan senior Zhou Yuan dan kekuatan wanita itu, kekosongan di sini tidak dapat lagi menekan mereka. Wanita Tian Feng mendengus dingin. Ada kekhawatiran di matanya. Sabu-sabu. Dalam sekejap, sebelum anak-anak sombong ini dapat bertindak, satu demi satu bayangan gelap seperti hantu tiba-tiba jatuh dari puncak gunung dan istana yang tak terhitung jumlahnya dan terbangun. Tidak baik. Bayangan langit Phoenix. Keheranan muncul di mata Feng Qin dari klan Tian Feng. Pada saat yang sama, seruan nyaring muncul, dan bayangan Phoenix energi merah menyala merentangkan sayapnya dan meraung. Feng Ying melonjak, dan seluruh kehampaan berdengung, dan itu benar-benar membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan ruang. Ledakan, serangan yang tampaknya menakutkan itu dengan keras meraung ke arah bayangan lengket itu, guntur rendah yang teredam terdengar, dan bayangan hitam yang baru saja mengembun meledak dalam sekejap, berubah menjadi bintik hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Berhasil, melihat tindakan Feng Qin sekarang, pembangkit tenaga listrik lainnya sangat gembira, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka, dan mereka benar-benar menghancurkan bayangan hitam ini berkeping-keping seperti yang sebelumnya. Hanya saja meskipun bayangan hitam ini sangat kejam, mereka tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali. Saudara Xiaoyan, pada saat yang sama, sosok anggun perlahan meninggalkan istana kristal di bawah dan datang ke sisi Xiaoyan. Apakah kamu bangun? Xiaoyan membuka mulutnya dengan ringan, tetapi tulisan dewa di depannya mulai bergulir, dan jejak cahaya kemasan berubah menjadi benang emas, yang berisi kemarahan yang luar biasa. Adapun targetnya, tidak diragukan lagi itu adalah titik hitam itu. Orang ini sangat kuat. Suner mengangguk. Bahkan jika bayangan jahat ini berubah menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya, jejak paksaan yang menakutkan masih menyebar. Cobalah, jika tidak, lusinan putra surga yang sombong akan menjadi kerugian besar bagi dunia besar kita. Saya sangat senang, bagaimanapun, saya mendengarkan saudara Xiaoyan. Begitu suara itu turun, sepasang orang itu bermandikan api suci yang menyilaukan pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang bekerja sama untuk menunjukkan sesuatu. Bintik hitam itu mulai menggeliat, dan ternyata menyatu menuju titik tertentu di angkasa, dan kehampaan terdistorsi, seolah-olah ada makhluk besar yang jatuh ke angkasa. Ini adalah harta karun Istana Wufu. Kamu bisa mengambilnya dan pergi dari sini. Leng Luoshen pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu ketika dia melihat benda ini. Jika tidak, kamu tidak akan luput dari kesialan dalam perjalanan ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengeluarkan kotak biru itu dan melemparkannya ke Feng Qin, matanya terus tertuju pada bintik hitam itu. Bintik-bintik hitam mulai mengembun, dan tubuh jahat yang menjulang melintasi batas kehampaan dan masuk ke sini. Yang ada di kotak biru secara alami adalah pembunuh iblis Zhou Yuan, tetapi kekuatannya belum mencapai tingkat 3 reinkarnasi, dan dia tidak dapat membukanya bahkan jika dia lebih kuat dari Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu tidak meremehkan orang? Tidak peduli bagaimana kami mengatakannya, kami masih yang terbaik di surga di antara kekuatan besar di dunia manusia. Bagaimana bisa seburuk yang Anda katakan? Percakapan antara Xiaoyan dan Feng Qin sampai ke telinga beberapa orang yang teliti, dan langsung tersipu dan meraung ke arah Xiaoyan. Jika kamu tidak pergi saat ini, dia hanya akan tinggal di sini selamanya. Dan kamu tidak memiliki sesuatu yang suci di tanganmu, bagaimana kamu menghadapi tubuh jahat ini? Tinggal di sini hanya menambah beban bagi saudara Xiaoyan. Tanda reinkarnasi Sun di antara alisnya memantulkan burung gagak emas 9 warna yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian memarahi orang-orang ini dengan dingin. Adapun Xiaoyan, sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak, dan dengan tulisan gerakan ilahi, gulungan formasi benar-benar berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangannya dan terbentuk. Jumlah pola susunan yang tertulis di dalamnya telah melampaui angka 300.000. Keluarlah, aku sudah lama menunggumu. Aku hanya tidak tahu pria besar mana yang berasal dari luar dunia. Xiaoyan dan Suner sama-sama mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim, dan mereka tidak peduli dengan anak-anak sombong itu. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan kemunduran telah diserahkan kepada mereka, dan kemudian mata mereka perlahan menatap kehampaan di depan mereka, tempat titik-titik hitam berkumpul paling dekat. Susu, hanya puncak tingkat reinkarnasi, dan seorang reinkarnator yang belum tersentuh oleh reinkarnasi, apakah ini kepercayaan diri Anda? Cahaya hitam muncul, dan kemudian tubuh pria yang sangat kabur perlahan muncul. Kekosongan bergetar, udara di angkasa langsung memadat, dan gelombang ketakutan menyebar tak terkendali di hati saya. Pangkat Raja Merah. Bagaimana bisa, tempat ini berada di istana bela diri, bagaimana ras jahat dari luar wilayah bisa memasukinya? Melihat pemandangan ini, beberapa orang yang sombong di langit akhirnya menangis. Apa yang dikatakan Xiaoyan dan keduanya sebenarnya benar. Jangan takut semuanya, kekuatan setelah kita bekerja sama sudah cukup untuk membunuhnya sepenuhnya. Saat berikutnya, ada beberapa pria dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan aura reinkarnasi di tubuh mereka mulai bergulir. Mencari jalanmu sendiri. Retakan. Energi iblis tetap ada, menembus kehampaan sesuka hati, dan kemudian dua putra kesayangan surgawi yang baru saja mengungkapkan kejutan langsung ditelan.
Guru, mata banyak favorit surga tenggelam, dan para utusan yang biasa memanggil pasukan masing-masing muncul di tangan mereka, siap untuk ditampilkan. Jangan buang waktumu, ini di luar dunia, bukan dunia besar di matamu. Hanya untuk memberi penghormatan kepada kelas, setengah dewa jahat, di kursi ini, mari kita dikuburkan bersama. Setelah pria itu selesai berbicara, energi iblis kental jatuh dari tubuhnya seperti guntur yang menggelinding, dan ternyata benar-benar memenjarakan semua kekosongan di istana bela diri yang hancur. Kekuatan luar angkasa telah gagal total di sini. Sekarang, kamu seharusnya mengerti, kan? Xiao Yan membuka mulutnya dan menatap Feng Qin dari klan Phoenix. Jika orang ini tidak berselingkuh dengan klan Phoenix, Xiao Yan tidak ingin menyia-nyiakan niat baiknya. Pergi. Meskipun Feng Qin bangga, dia tidak memiliki api suci atau kekuatan segel reinkarnasi. Tetap di sini untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa setengah jahat tidak akan berpengaruh kecuali menambah beban pada Xiao Yan dan keduanya. Ada jalan di belakang Crystal Palace. Xiao Yan berbicara dengan tenang, dan api berwarna kaca mulai menyebar ke tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang agung juga bekerja sama dengan berkah dari prasasti ilahi. Mundur, Feng Qin mengambil pembangkit tenaga listrik yang tersisa, dan kecepatannya meroket, langsung memasuki satu-satunya saluran di Crystal Palace. Mau lari, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang bisa lolos dari telapak tangan, suanyin raksasa, milikku. Suara hantu iblis sangat menusuk hati sanubari orang-orang kuat yang hadir. Kekuatan sihir yang kuat ini membuat mereka tidak mampu menimbulkan perlawanan apapun di dalam hati mereka. Ya, tepat di atas rasa takut yang tiada habisnya. Apakah kekuatan orang ini merupakan reinkarnasi 4 kali lipat? Atau tahap reinkarnasi 5 kali lipat? Atau, eksistensi yang lebih kuat? Episode 2274. Tetap di sini sepenuhnya. Suanyin raksasa memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya, telapak tangannya yang lebar terangkat, dan garis-garis jahat gelap yang pekat menggeliat, dan itu berubah menjadi bayangan ular piton iblis berukuran 1000 sang, melarikan diri menuju jalan menuju istana kristal. Feng Qin dan yang lainnya merobeknya. Di sudut mulut iblis, dewa dan roh jahat sedang berjalan lancar, dan mengandung kekuatan yang sangat jahat. Tampaknya reinkarnasi pun akan jatuh dalam satu gigitan. Dukun, kecepatan darah ular piton iblis sangat cepat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi seperti mereka. Dimakan dengan bersih. Sial, sudah terlambat. Feng Qin telah menjaga pintu masuk lorong, dia ingin menunggu orang lain masuk ke lorong dengan aman, dan dia mundur, tetapi menyaksikan ular piton iblis ini berjuang, permukaan kulitnya tiba-tiba mengeras, dan sentuhan kematian membuatnya bergerak. Sangatlah sulit, apalagi memobilisasi kekuatan reinkarnasi dalam tubuh. Meskipun kekuatan kelompok orang kuat ini tersebar di sekitar reinkarnasi tingkat pertama, tetapi di bawah tekanan suanyin raksasa tingkat dewa setengah jahat, kekuatan reinkarnasi tidak berguna. Sekarang, di mata suanyin raksasa, kekuatan mereka lemah dan lemah seperti bayi. Kecuali Suner karena segel reinkarnasi, Xiao Yan memiliki banyak api suci untuk mengurangi atau bahkan melawan paksaan semacam ini. Yang kuat lainnya tidak akan seberuntung itu. Kakak, klak, satu demi satu, putra langit yang disukai ditelan oleh ular piton iblis satu demi satu, dan saat mengunyah, ada jejak kekuatan lembut yang diumpankan kembali ke tubuh suanyin raksasa. Menyerap kekuatan beberapa orang kuat, dan sekarang Wu Fu Void hampir dapat sepenuhnya mengabaikan ancamannya untuk menekannya. Pergi, kekosongan tertutup, dan Feng Qin pergi dari sini bersama 2/3 putra kesayangan surga yang tersisa, dan 1/3 dari putra kesayangan surga, yang tubuh dan jiwanya dihancurkan, juga diharapkan. Mengapa kamu melakukan begitu banyak perjuangan konyol? Bukankah ada pepatah lama di dunia besar, semut tetaplah semut. Mereka tidak menghentikan Feng Qin dan yang lainnya untuk pergi, karena target utama suanyin raksasa adalah Xiao Yan, dan jalan itu telah dipesan sebelumnya oleh Zhou Yuan. Petik 2. Petik 2. Wajah Xiao Yan tegang, dan niat membunuh muncul. Dia mengabaikan ejekan suanyin raksasa, dan formasi di telapak tangannya dengan cepat mengembun. Dia masih meremehkan kekuatan heretik God Rank. Sekarang kekuatan tempur tertinggi Xiao Yan seharusnya berada di level reinkarnasi 4 kali lipat dengan seluruh kekuatannya, tapi pria di depannya jelas melampaui level ini. Pangkat dewa setengah jahat, kekuatannya sebanding dengan kekuatan manusia di lapisan kelima reinkarnasi. Bagi Xiao Yan, masih ada jarak untuk raksasa seperti itu. Namun, saat ini, untuk memberi waktu bagi semua orang untuk melarikan diri, Xiao Yan dan keduanya harus berdiri dan memprovokasi pemimpin. Selain itu, mereka terinspirasi oleh Dewi Yaoji. Karena bentuk api suci tertinggi disebut pola suci, bagaimana dengan kekuatan setelah fusi? Saat itu, Dewi Yaoji menunjukkan kekuatan perpaduan pola suci di hadapannya. Meskipun perpaduannya agak rendah, itu membuka pintu baru bagi Xiao Yan. Semut yang bodoh pada akhirnya akan membayar atas ketidaktahuannya. Setelah aku menangkapmu, aku akan meminum darah dan memotong kulit dan bulumu sedikit demi sedikit. Suanyin raksasa mencibir, mengangkat telapak tangannya yang gelap, kehampaan bergetar, dan retakan jahat merobek kehampaan, menelan lokasi Xiao Yan seperti pusaran lubang hitam. Langkah yang tampaknya sederhana ini sudah cukup untuk membunuh Xiao Yan dan Suner dengan mudah. Cetak reinkarnasi, 9 bulu api yang mendalam.
Suner tidak gegabah membuat Xiao Yan khawatir, suara manis disertai burung gagak emas menyelimuti dunia, menyebabkan kekuatan jahat yang menyebar dari lubang hitam itu segera mundur. Api suci ke-8 masuk dalam daftar api suci, bahkan jika kekuatan Suner belum mencapai kekuatan samsara, tidak mampu memadatkan pola suci, dengan sumber api suci dan segel reinkarnasi sebagai panduan, ternyata memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk mengguncang Suanyin raksasa. Saint Flame 8, sangat tirani. Biarkan aku mencobanya. Langit, formasi ajaib. Tekanan pada tubuh Sun meningkat tajam, dan tekanan yang sangat besar menyebabkan sedikit rasa sakit muncul di wajah cantiknya. Pada saat ini, raungan besar terdengar seperti naga raksasa yang mengaum di samping Qian Ying. Xiao Yan membuka matanya dengan lembut, dan sepertinya ada bintang besar tak berujung menyebar di matanya. Prasasti gerakan ilahi diam-diam melayang di depannya, dan telapak tangannya yang pucat terulur dan menepuk posisi Suanyin raksasa. Pada saat itu, telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya redup tak berujung, dan pola cahaya keemasan dengan cepat membesar di telapak tangan Xiao Yan, dan lingkaran pola emas kuno miring di setiap sudut dunia ini dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cahaya keemasan jatuh, menghiasi rumah militer yang hancur ini dengan kemegahan ekstra. Mustahil. Segera, merasakan tindakan Xiao Yan di depannya, murid Suanyin raksasa tiba-tiba menyusut. Melihat ruang yang terdistorsi ini, cahaya keemasan memenuhi udara, dan dipenuhi dengan kekuatan pemurnian ilahi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Bertahun-tahun yang lalu, Suanyin raksasa miliknya hanyalah orang yang tidak mencolok di antara klan jahat asing. Setelah penguasa Wufu membunuh seluruh anggota inti klan Suangui, dia perlahan menjadi pangkat Raja Merah, dan kemudian menjadi ambisius. Ia ingin menyerang Wufu, namun di luar dugaan, pasukan yang dipimpinnya dikalahkan oleh Zhou Yuan yang jatuh. Jika dia tidak memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan terjatuh. Tapi sejak saat itu, Suanyin raksasa menghilang, dan ketika dia muncul, dia mengejutkan klan jahat di luar alam dengan kekuatan setengah dewa jahatnya. Di dunia luar, orang ini bisa dianggap sebagai generasi yang benar-benar berbakat. Tetapi meskipun dia begitu kejam, dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memimpin pasukan untuk menyerang Wufu, pada akhirnya yang dia hadapi bukanlah penguasa Wufu, melainkan formasi emas di tangan seorang wanita lemah. Wong berdengung. Sosok ular piton itu tiba-tiba hancur, segera menyebarkan riak emas dari tepi kehampaan, dan hanya dalam satu tarikan napas, seluruh Wufu tertutupi, seolah dilapisi dengan lingkaran cahaya pemandangan, sangat sakral. Binatang kecil, kenapa kamu bisa mengendalikan formasi ini? Ada rasa takut yang kuat di mata Suanyin raksasa, dan kemudian dia melayang di kehampaan, dan niat membunuh berfluktuasi di matanya. Meski terpisah ribuan tahun, sekali lagi merasakan paksaan yang disampaikan oleh surga dan iblis dari jarak dekat, hati Suanyin raksasa masih terguncang. Itu sudah menimbulkan ketakutan. Apa kamu tidak tahu, kenapa bertanya lagi? Xiao Yan memandang Suanyin raksasa dengan wajah ketakutan, dan segera menunjukkan senyuman aneh dan bercanda. Ini membingungkan. Bahkan jika kamu memenangkan warisan sejati orang itu hanya dengan kekuatanmu saat ini, tapi kamu hanya melemparkan dirimu ke dalam jaring. Setelah Suanyin raksasa selesai berbicara, dia untuk sementara menekan rasa takut di tubuhnya. Tetesan darah yang tertinggal dengan lingkaran cahaya cian di tubuhnya mulai bermunculan. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh susunan itu juga penuh dengan fluktuasi yang gelisah. Jelas sekali, Suanyin raksasa, yang kejam seperti dewa setengah jahat, juga mencium kekuatan yang benar-benar bergerak dari formasi iblis ini. Episode 2275. Sepertinya orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika itu adalah pangkat Raja Merah biasa, kita akan bisa membunuhnya dengan upaya gabungan kita, tapi orang ini berada di luar jangkauan pertahanan kita. Seharusnya sudah hampir waktunya, mereka seharusnya sudah pergi. Formasi emas di telapak tangan sedang berjalan, dan setiap rumput dan pohon di seluruh rumah bela diri berada di bawah kendali Xiao Yan. Tetapi ketika Xiao Yan melihat darah biru mengalir keluar dari telapak tangan Suanyin raksasa di depannya, dia tiba-tiba rasa takut yang mendalam menyebar. Saudara Xiao Yan, Suner memiliki perlindungan tubuh bagian bawah di tubuhnya, tetapi saat ini, auranya menjadi tidak teratur, dan tampilan segel reinkarnasi dan api suci memang telah melampaui batas yang dapat ditanggung Suner. Suner, aku ingin mencobanya. Tiba-tiba, Xiao Yan melihat ke samping Suanyin raksasa, dan nadanya tiba-tiba berubah, meskipun darah biru di tangan Suanyin raksasa meledak dengan sentuhan sedingin es yang membuat kulit kepalanya mati rasa, Xiao Yan tidak takut, hanya gila. Jika Anda tidak memiliki cukup tekanan, bagaimana Anda bisa melawan dan tumbuh dewasa? Oke, Suner mengangguk, segel reinkarnasi terbakar seperti pedang yang menyala-nyala, dan gagak emas-emas perlahan turun ke tubuh Xiao Yan. Tidak banyak bicara, tidak perlu banyak bicara, kepercayaan tanpa pamrih membuat Xiao Yan merasa hangat. Formasi iblis seluruh langit adalah salah satu dari formasi dua jilid yang ditinggalkan oleh Senior Lu. Ia memang mampu menghadapi level setengah dewa jahat di puncaknya, tapi sekarang saya hanya dapat menampilkan 330.000 prasasti inti, dikombinasikan dengan kekuatan api suci, gunakan tidak ada masalah dalam memenjarakan sementara pembangkit tenaga alien tingkat reinkarnasi tingkat 4 biasa, sedangkan untuk pencekikan, saya khawatir tingkat ketiga dapat dicekik, lagi pula, vitalitas dari makhluk ekstrateritorial terlalu ulet. Jadi formasi yang aku gunakan sekarang tidak bisa menjebaknya, itu hanya bisa memberi kita waktu.
Mata Xiaoyan berkedip, formasi iblis di langit mulai beroperasi, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya seperti gigi gergaji yang memancarkan kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Saudara Xiaoyan, lepaskan. Api suci mengalir dari atas tubuh halus Suner, dan mengelilingi Xiaoyan. Kekuatan orang ini terlalu besar, jauh dari sesuatu yang bisa mereka atasi begitu saja. Fusi api suci, fusi pola suci, kuharap kau tidak mengecewakanku. Xiaoyan membuat perhitungan cepat dalam pikirannya, dan jelas dia juga menantikannya. Tetapi meskipun itu adalah rencana terburuk, dia memiliki kekuatan seperti kubus iblis dan tanda klan, dan tidak peduli seberapa buruknya, dia masih memiliki kekuatan untuk membawa Suner keluar dari sini. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah Xiaoyan ingin lebih mengintegrasikan api suci yang dia ciptakan. Ledakan, Suanyin raksasa sepertinya ingin mengandalkan darah Qian untuk melakukan beberapa jurus pamungkas kuno, dan cahaya keemasan yang tersebar dari rumah bela diri menyapu bersama, samar-samar berubah menjadi pedang suci emas dengan volume lebih dari 1000 meter di belakangnya. Di atas pedang suci, keabadian dan keabadian terpancar, dan kekuatan suci untuk membunuh kejahatan dengan penindasan yang mengerikan dalam membunuh segala sesuatu, dan beberapa jenis kekuatan sudah tersedia. Ketika Xiaoyan menerobos divisi Kaisar, formasi seperti batu formasi sudah tidak ada lagi. Selama aktivasi prasasti ilahi, jumlah prasasti inti dicurahkan. Kekuatan jahat mempunyai penindasan yang mematikan. Wufu saat ini adalah formasi iblis seluruh langit, dan formasi iblis seluruh langit adalah Wufu. Segala sesuatu di sini berada di bawah kendali Xiaoyan. Formasi iblis dari surga, bunuh. Melihat waktunya telah tiba, mata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh, tangannya menonjol dari udara, seolah-olah memegang pedang suci dengan kedua tangannya, dan kemudian dia melambai dengan kuat ke arah Suanyin raksasa yang berada di dekatnya, pergi. Kiang-kiang, suara pedang kuno terdengar, dan energi langit dan bumi di seluruh Wufu langsung memadat, dan bilah pedang suci jatuh. Serangan yang tampaknya biasa membuat kulit Suanyin raksasa terlihat tidak sedap dipandang yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatan yang sangat tirani, sebenarnya mampu mengendalikan formasi orang itu ke level saat ini. Suanyin raksasaku mengakui bahwa kamu adalah orang terkuat yang pernah kutemui sejak aku dipromosikan ke peringkat dewa setengah jahat. Setelah Suanyin raksasa selesai berbicara, darah Qian di telapak tangannya tiba-tiba mendidih, dan kemudian pengaturan teratur dimulai di depannya. Ledakan, pedang suci emas ditebas, kekosongan runtuh, dan ratusan juta cahaya suci emas disemprotkan. Kekuatan cahaya suci emas itu lembut, tapi kemanapun ia pergi, semua kekuatan jahat gelap yang muncul karena kedatangan Suanyin raksasa langsung dilenyapkan olehnya, membersihkan. Puff! Akhirnya, ketika pedang suci emas hendak jatuh di depan Suanyin raksasa, darah yang terbungkus kilau Qian tiba-tiba bergetar, dan di bawah tatapan Xiaoyan, sebuah pola aneh terbentuk. Tidak banyak hal indah pada polanya, hanya terdapat makhluk besar yang misterius. Makhluk tersebut telah mengembangkan anggota badan, dan tidak mungkin untuk melihat garis spesifiknya, dan kepala makhluk ini dapat terlihat samar-samar. 12 mata. Xiaoyan sedikit penasaran, tapi matanya benar-benar benar, dan kemudian perasaan pusing yang berat menyusul. Sekilas sederhana ini, nampaknya pikiran dan jiwanya gemetar karenanya. Apa sebenarnya gambar nenek moyang bermata 12 ini? Ledakan. Ketika keduanya bentrok, riak energi panas menyebar seperti air pasang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, besar dan kecil, terkoyak, menembus mansion secara tiba-tiba. Ayo mulai. Setelah beberapa saat pusing, Xiaoyan menghilangkan rasa ingin tahu di dalam hatinya, mengabaikan perubahan Suanyin raksasa, dan memulai kegilaan terakhirnya. Karena Xiaoyan tahu bahwa hanya mengandalkan pedang suci kekuatan formasi sihir tingkat ini, tidak cukup untuk benar-benar membunuhnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan duduk dengan tenang di dalam kehampaan, tidak peduli seberapa hancurnya kehampaan di sekitarnya, itu tidak akan membantu. Kekuatan jiwa di dalam tubuh melonjak, dan bahkan Feng Jue mulai berlari. Sebuah kuali api kecil menempel di atas kepala Xiaoyan, meledak dengan fluktuasi yang sangat kuno. Setelah kuali api kecil muncul, Suanyin raksasa mengerutkan kening. Ada aura yang sangat menakutkan pada benda ini. Dan di dalam tubuh Xiaoyan, 5 api suci dengan warna berbeda dipisahkan secara langsung, dan kemudian di bawah kendali terampil Xiaoyan, mereka mulai memadatkan pola suci. Aku, Zutu menindasmu dan yang lainnya. Gelombang suara jahat yang dahsyat berubah menjadi gelombang pasang energi dan menyebar. Tiba-tiba, Suanyin raksasa meraung dingin, dan pola makhluk bermata 12 di telapak tangan berkedip-kedip, menyebar dengan aura berdarah yang sangat jahat. Untuk sementara waktu, formasi iblis seluruh langit di sepanjang jalan merasakan kehancuran yang sangat serius, dan bahkan pada pedang pembunuh iblis yang dipadatkan oleh formasi iblis seluruh langit, retakan kecil terus meningkat dengan cepat di bawah perlawanan dari formasi iblis seluruh langit, yang terakhir, memperbesar. Melihat penampakan ini, aku khawatir pedang suci itu tidak akan bertahan lama sebelum hancur total. Dan begitu pedang suci itu hancur, formasi langit dan iblis juga akan hancur dengan sendirinya. Tanpa perlindungan formasi iblis seluruh langit, nyawa Xiaoyan dan keduanya berada di tangan Suanyin raksasa, sama pentingnya dengan semut. Episode 2276. Nenek moyangku. Apa? Kertas bermotif ini agak mirip gulungan gambar, tapi kekuatan biologis yang terkandung di dalamnya jelas bukan sesuatu yang bisa kita tolak sekarang. Alat jahat.
Suner meninggalkannya sesuka hati, tetapi menemukan bahwa sosok leluhur bermata 12 di tangan Suanyin raksasa bersinar dengan wajah iblis yang ganas. Mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Sisa energi iblis yang ditembakkan diblokir, mengulur waktu untuk Xiaoyan. Wong berdengung. Di depan Xiaoyan, 6 rune api kuno muncul, mereka seperti anak-anak berusia 3 tahun, meskipun mereka mengandung kemampuan yang sangat kejam dan agung, tetapi saat ini mereka dengan santai berputar di sekitar Xiaoyan. 6 pola suci, kuali api kecil, keputusan pembakaran, dan 6 api suci dengan warna berbeda, keempatnya mengubah kekosongan yang hancur ini menjadi lautan api yang nyata, kekuatan ilahi sangat tirani, beberapa energi sihir yang lemah langsung dicairkan. Dengan kekuatanku, kemarahan Sang Buddha bereinkarnasi. Setelah sumber kekuatan dari 6 api suci menyatu, teratai api kecil dan halus muncul di depan mereka. Ada 6 daun teratai menyala di seluruh biji teratai, dan platform teratai yang membungkus biji teratai juga memiliki 6 lapisan. Meskipun proses fusi 6 api suci tidak mudah, itu diselesaikan dalam beberapa tarikan napas di bawah kendali terampil dan kekuatan jiwa Xiaoyan. Serangan tingkat ini cukup untuk membunuh tingkat reinkarnasi ganda biasa, atau bahkan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik peringkat setengah dewa di depannya, kekuatannya jelas tidak cukup. Xiaoyan secara alami menyadari hal ini, jadi di atas benih teratai reinkarnasi murka Buddha, yang cukup untuk memusnahkan kejahatan, sebuah kuali api kecil muncul. Ia memiliki 6 pola suci kuno yang berputar di sekitarnya. Di bawah kompresi kuat Xiaoyan, keenamnya perlahan mendekat. Sebuah kuali kecil dengan api. Dentur, saat 6 pola suci mendekati kuali api kecil, aura menjijikkan yang sangat besar menyebar. Kekuatan tolak yang sangat besar justru membuat mata Xiaoyan langsung memerah, dan kekuatan di tubuhnya akan meletus tak terkendali seperti gunung berapi. Wong berdengung. Bahkan dengan bantuan Fen Jue, masih ada gelombang perlawanan pada 6 tato suci kuno. Perlawanan semacam ini seperti naluri bawaan, menolak fusi Xiaoyan. Jika bukan karena tekad Xiaoyan yang membara, penguasaannya terhadap 6 api suci mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya khawatir kekuatan 6 pola suci saja akan cukup untuk meledakkan tubuhnya. Tidak, pasti ada yang salah. Merasakan bahwa 6 pola suci tidak menunjukkan tanda-tanda fusi, Xiaoyan mengerutkan kening, dan kekuatan jiwa yang agung mengalir keluar, membungkus semuanya, mencoba menemukan tempat yang salah. Hancurkan kursi ini. Pada saat yang sama, kemarahan Suanyin raksasa terdengar di kejauhan, dan peta leluhur bermata 12 di telapak tangan meledak dengan sinar merah yang sangat jahat, yang langsung menghancurkan pedang suci emas yang dibentuk oleh pola tersebut. Potongan-potongan pecahan emas jatuh dari kehampaan Wufu, dan seluruh kehampaan mulai runtuh dengan tingkat yang berbeda-beda. Formasi iblis di surga juga hancur total saat ini. Hahaha, setelah menyelesaikan formasi iblis di surga, ada senyuman jahat tersembunyi di wajah Suanyin raksasa, dan niat membunuh melonjak di matanya. 9 putaran gagak emas. Suner merasakan kekuatan jahat yang melonjak ini, matanya berkerut, segel reinkarnasi dan api suci di tubuhnya melonjak bersamaan, dan dengusan dinginnya disertai 9 api emas dengan ekspresi berbeda menembus kehampaan, menghadap Suanyin raksasa. Ledakan. Semut. Suanyin raksasa menunjukkan rasa jijik di wajahnya, matanya tidak pernah menatap ke arah Suner sejenak, dia melambaikan tangannya dengan santai, wajah iblis jahat itu keluar, dan serangan Suner semuanya hancur. Engah. Dihadapkan pada perubahan besar, nafas Suner menjadi lesu, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya berdengung, dan bahkan segel samsara mulai berdetak kencang. Jelas sekali, tingkat serangan ini sudah mulai menyentuh segel samsara. Kemarahan Sang Buddha bereinkarnasi. Nafas Suner melemah, Xiaoyan di samping tidak peduli dengan perpaduan pola suci, kemarahan yang kental memenuhi matanya, dan kemudian biji teratai 6 warna di samping tiba-tiba melesat ke arah Suanyin raksasa. Bahkan di kedalaman mata Xiaoyan, kemarahan yang tak ada habisnya muncul. Dengan berkah reinkarnasi di tubuhnya, itu langsung menutupi tinju Xiaoyan saat ini, dan kemudian tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan di depannya. Puff! Tinju api suci dan reinkarnasi kemarahan Buddha 6 warna menembus langit dan jatuh, mendorong energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi ketika mereka mendekati Suanyin raksasa, mereka tidak mencapai prestise yang terlalu jelas, hanya di telapak tangan mereka, musnah. Suner, serangan itu gagal, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan suara, dan kekuatan luar angkasa digunakan untuk melindungi Suner, darah di seluruh tubuh tiba-tiba terbentuk, pada saat yang sama, penolakan di sekitar kuali api tiba-tiba menghilang, dan 6 pola suci hampir terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan yang terlihat mulai menyatu. Beri aku, ledakan, kemarahan mengejutkan yang merobek tenggorokannya terdengar seperti suara guntur yang teredam. Bang bang bang, saat itu, api Xiaoding di depan Xiaoyan tiba-tiba terbang keluar dari sisi Xiaoyan. Fei Yu bergerak, seluruh ruangan sepertinya dipenjara oleh hukum tertinggi, dan bahkan murid Suanyin raksasa sedikit menyusut. Apa yang telah kau lakukan? Peta leluhur bermata 12 di tangan Suanyin raksasa baru saja memusnahkan 6 warna kemarahan Buddha Xiaoyan. Pada saat ini, di bawah prestise semacam ini, terdengar semburan suara senandung bernada rendah, seolah-olah dia takut dengan kuali api. Wajah iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah di bawah kekuatan ini. Nikmati hadiah luar biasa ini. Suara Xiaoyan terdengar, tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan sidik jari pesawat ulang-alik ditampilkan, langsung melintasi kehampaan, dan melarikan diri keluar mansion bersama Suner.
Bagian luar juga merupakan wilayahku. Kali ini, kamu pasti akan mati. Ledakan. Tepat ketika Suanyin raksasa menganggapnya lucu, kuali api kecil di depannya mulai bersenandung dan bergetar. Huo Xiaoding memiliki kedua kaki dan telinga. Pada saat ini, seluruh badan kuali penuh dengan cahaya, dan itu benar-benar membentuk sentuhan garis khusus yang rumit dan misterius, yang terlihat sangat sakral. Nyala api perlahan naik. Saat api berkaca-kaca menyala, semua kekuatan di seluruh ruangan menjadi sunyi dalam sekejap. Bukankah begitu mudah untuk menangani kekuatan rune yang menyatu dengan 6 api suci? Ledakan. Tanpa ragu-ragu, api berkaca-kaca itu meletus dengan kecemerlangan kaca yang kuat, api dan pola kaca yang tak terhitung jumlahnya miring ke bawah seperti hujan, langsung menyelimuti seluruh Wufu, dan aura kehancuran meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Kekuatan kehancuran yang tak tertahankan berdesir, dan kehampaan yang sudah hancur langsung bergetar, dan kehampaan di sepanjang jalan, puncak dan istana yang rusak, langsung menguap. Guru. Pada saat ini, murid Suanyin raksasa sangat bermartabat, alat jahat di telapak tangan bergetar sangat hebat, dan makhluk di atas peta leluhur bermata 12 sedikit membuka mata vertikal mereka, seolah-olah dalam jangka waktu yang lama, bangun. Episode 2277. Pergi. Tidak peduli dengan ruang rusak di Wufu, kulit Xiaoyan pucat, dan rasa lemah yang kuat datang dari tubuhnya, menyebabkan 6 api suci menyatu dengan kuali api kecil yang diproduksi oleh Feng Jue, memakan terlalu banyak milik Xiaoyan, kekuatan, tapi untungnya, usaha dan kerja keras seperti itu tidak sia-sia. Penggabungan api suci dan penggabungan pola suci adalah dua konsep yang sangat berbeda. Kekuatan masing-masing adalah peningkatan geometris. Xiaoyan memegang tangan Suner Yu, dan sidik jari pesawat ulang-alik ditampilkan, dan dia langsung digantung ke dalam kehampaan, siap meninggalkan Wufu. Mengenai apakah Dakiamong dan yang lainnya menerimanya, saya khawatir itu hanya mengandalkan keberuntungan. Bahkan rencana terburuknya, trik sulap kubus iblis sudah cukup untuk mengeluarkan mereka dari sini. Saudara Xiaoyan, aku baik-baik saja. Dada Sun naik dan turun dengan hebat, sinar reinkarnasi di tengah alisnya kuat dan lemah, napasnya naik dan turun satu demi satu, dan penampilannya yang buruk tampak sangat menyenangkan. Kamu gadis. Bepergian melalui kehampaan, Xiaoyan memarahi dengan wajah tegas. Baru saja, pada saat kritis fusi, tembakan gegabah Suner, meskipun ia mengatasi bahayanya, kekuatan tubuh yang terakhir telah disentuh sebelumnya. Sentuhan segel reinkarnasi, ini bukan masalah sepele. Wah, tubuhnya menghilang, dan keduanya langsung meninggalkan Wufu, meninggalkan api suci yang megah. Nyala api menyebar seperti air pasang, dan api suci menyulut padang rumput. Terlalu kuat, reinkarnasi murka Buddha di bawah perpaduan 6 api suci, jika bukan karena sosok leluhur bermata 12, yang jahat, saya tidak akan mampu mengatasinya. Sekarang ada keberadaan yang lebih menakutkan daripada reinkarnasi murka Buddha, di wajah Suanyin raksasa. Ada niat membunuh yang gila. Ledakan. Tak lama setelah Xiaoyan menghilang, suara sedingin es datang dari kehampaan yang samar, meledakkan rune api kuno di kuali api kecil sepenuhnya. Tidak ada cara untuk mundur. Melihat tanda api di depannya, rasa jijik di hati Suanyin raksasa akhirnya hilang sepenuhnya. Wajahnya berubah drastis. Sebenarnya ada angka yang mulai menggeliat. Ledakan. Pada saat yang sama, dengan serangan ofensif Suanyin raksasa yang mengerikan, kuali api kecil meledak dalam sekejap, dan lambang api berkaca di dalamnya seperti matahari, meledak dengan nyala api yang tak berujung. Di Wufu, jauh di langit, sinar api yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari pusat lambang api berlapis kaca. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang tumbuh, dan semuanya musnah total. Wah, bahkan Suanyin raksasa telah berjaga-jaga, tetapi dengan penyebaran tingkat serangan ini, lengan baju dan energi iblis pelindung tubuhnya langsung berubah menjadi abu karena wajah iblis yang berasal dari perlengkapan jahat, dan api berkaca-kaca menghadap tubuhnya. Terbakar abis, mencoba membakar dirinya menjadi debu. Leluhur, 4 mata, di atas tubuhnya, ada sensasi terbakar yang menusuk hati, dan ketika api berwarna kaca terjerat, bahkan jiwanya pun terkejut. Kekuatan penghancur macam apa itu? Bagaimana puncak tingkat reinkarnasi bisa menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan? Bang bang bang. Di atas alat jahat, 4 mata vertikal terbuka, dan kekuatan besar terjalin dengan rune api, dan riak kekuatan panas dan suci jatuh kemana-mana, dan kekosongan itu benar-benar terpelintir kemanapun ia pergi. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema di langit, dan tidak ada yang bisa memahami apa yang terjadi di Wufu. Beberapa kemampuan yang sangat berbeda sedang berkecamuk, dan ternyata Olong Yuan di sini sedang runtuh, dan sepertinya akan meledak sepenuhnya di saat berikutnya. Setelah waktu yang lama, fluktuasi menjadi sedikit lebih tenang, dan sosok hitam berwajah abu-abu berdiri di ruang rusak di Wufu, dan ada beberapa bekas luka yang mengejutkan pada sosok hitam itu. Di tubuh Suanyin raksasa, muncul puluhan bekas luka bakar besar dan kecil, dan wajahnya sangat jelek, karena bekas luka seperti ini setelah dibakar oleh api suci tidak dapat disembuhkan. Binatang kecil, kursi ini pasti akan membunuhmu. Tentara mematuhi perintah, hentikan mereka untukku. Suanyin raksasa tidak meninggalkan Wufu dengan tergesa-gesa, dan aliran kekuatan jahat yang mengerikan dilepaskan dari perlengkapan jahat, melawan kekuatan suci Xiaoyan yang cukup untuk memusnahkan segalanya. Ya, Guru. Pada saat ini, di ruang ekstrateritorial di luar Wufu, satu demi satu raksasa memandang Suanyin raksasa, yang sangat malu, dan segera berkata dengan hormat. Tubuhnya membengkak,
dan kemudian sepenuhnya menghalangi mundurnya Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, di sana. Nafas Suner menjadi cepat, matanya yang indah berkerut rapat, dan dia menatap ke lorong yang bersinar di luar alam. Xiao Yan, ini. Pada saat yang sama, suara ringan disertai dengan bayangan burung phoenix besar yang tersisa dengan api merah menyala membubung ke langit, melawan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang mengejarnya. Pergi. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, formasi lemah mendekati 200.000 garis dan api suci tak berujung miring ke bawah, untuk sementara menghalangi pengejaran pasukan jahat, dan kemudian membawa Suner dan melangkah ke lorong itu selangkah demi selangkah. Jalan itu ditutup, dan ada kekuatan jahat yang hendak masuk ke dalam kehampaan untuk mengejar Xiao Yan, tapi sebenarnya kekuatan itu ditolak oleh suatu kekuatan misterius. Di sini juga, ketenangan telah pulih. Brengsek. Siapa ini? Siapa itu? Suanyin raksasa memiliki indera penciuman yang sangat baik, bahkan di dalam istana bela diri, setiap gerakan yang terjadi di luar tidak dapat luput dari deteksinya. Tadi, bawahannya jelas bisa menahan Xiao Yan dan mereka berdua, kenapa? Haha, Suanyin, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kamu masih tidak sabar. Suara malas muncul dari ruang gelap, dan kelompok cahaya hitam melayang di udara. Ketika kelompok cahaya hitam ini muncul, di ruang ekstrateritorial di sini, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung memadat, dan bahkan kekuatan di tubuh kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menjadi tenang. Tuan Dewa Jahat, Suanyin raksasa menyingkirkan alat jahat di tangannya, dan kemudian menghancurkan Wufu sepenuhnya, turun ke tanah dengan hormat, dan berkata kepada kelompok cahaya hitam di depannya. Bersihkan, tidak perlu tinggal di sini lagi. Kelompok cahaya hitam mengeluarkan sedikit suara, seolah-olah mereka tidak senang dengan Xiao Yan dan dua orang yang telah pergi. Tetapi, kedua orang tadi adalah penguasa api suci. Kami jelas bisa membunuh mereka di sini. Mengapa kamu berada di bawah mahkota Dewa Jahat? Meskipun Suanyin raksasa mengatakan dia tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu, menanyaiku? Kelompok cahaya hitam tiba-tiba melonjak, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memperkuat seluruh ruang, seolah-olah semua kekuatan telah berhenti mengalir. Tidak, bawahan tidak berani. Suanyin raksasa buru-buru membuka mulutnya, pembagian antara dunia luar dan barisan sangat jelas, apakah itu tekanan kekuatan atau penghancuran kekuatan. Kali ini, Dakiamong mendeklarasikan perang di luar wilayah kita. Mereka menang. Itu menghilangkan arogansi dari luar wilayah kita, dan juga mengembalikan perintah eksekusi iblis dari Zhou Yuan dari Wufu, sayangnya. Suanyin raksasa menggelengkan kepalanya, tidak meminta apapun, tetapi dia selalu dibuat bingung oleh dewa-dewa jahat ini. Meskipun perintah eksekusi iblis sangat berharga, itu juga merupakan bagian dari rencana kami. Dan menurutmu, hanya mengandalkan kerjasama dari dua pembunuh iblis bodoh di Istana Seribu Besar, bisakah mereka masuk ke wilayah kita dengan begitu mudah? Semua ini diatur oleh kami. Tunggu, jika waktunya tiba, cepat atau lambat 1000 dunia akan menjadi wilayah kita. Itu hanya penguasa api suci, kekuatannya lemah, dan akan sulit untuk menjadi iklim dalam waktu singkat. Suara tawa samar terdengar. Perjalanan keluar wilayah sudah selesai sepenuhnya. Episode 2278. Suner, kamu baik-baik saja. Saya telah menekan sementara segel reinkarnasi di tubuh Anda. Meskipun Anda tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk waktu yang singkat, reinkarnasi dari segel reinkarnasi akan ditunda untuk sementara waktu. Namun, masalah reinkarnasi harus diselesaikan secepatnya. Ini mendesak. Dalam kehampaan, Xiao Yan memiliki ekspresi yang rumit, telapak tangannya melingkari tubuh halus Suner di pelukannya, dan hanya ketika dia melihat Suner baru saja membuka matanya, dia berkata dengan sangat tertekan. Tentu saja, ada Feng Qin, Leng Luoshen, Raja Iblis, dan Penatua Kun yang menembak dari udara. Setelah Feng Qin kembali ke Istana Dakian dengan perintah eksekusi iblis, kedua Raja Eksekusi Iblis juga membuat keputusan tegas dan segera menembak dari udara, sehingga Xiao Yan dan keduanya dapat melarikan diri seperti ini. Xiao Yan, Feng Qin sudah memberitahuku apa yang terjadi secara detail. Aku sangat berterima kasih kali ini. Leng Luoshen memandang Xiao Yan dengan mata yang rumit. Rencana kedua Raja Iblis ini awalnya adalah menggunakan nyawa puluhan favorit surga ini untuk bergabung dengan kekuatan di dunia manusia untuk bergabung dengan Dakiamong, guna memperkuat kekuatan ras jahat di luar wilayah. Ketika perintah eksekusi iblis Fu Zhou Yuan ada di tangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Tuan Leng sangat sopan. Xiao Yan menjawab dengan senyum sopan. Menurut tebakan sebelumnya, Leng Luoshen dan Kun Tua, dua raja pembunuh iblis, berharap semua putra arogan yang pergi ke ruang Wufu ekstrateritorial akan dimusnahkan, dan mereka membawa kembali perintah pembunuh iblis, dan kemudian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar berbagi kebencian. Di luar wilayah, mereka bergabung dengan Dakiamong satu demi satu. Hanya setelah integrasi kekuatan barulah Dakiamong memiliki kekuatan untuk melawan dunia luar. Sebenarnya tujuan kali ini bukan sekadar membiarkan kalian semua mati. Memang benar saya lalai dalam masalah ini, dan saya pribadi akan mengakui hukumannya setelahnya, tapi tidak sekarang. Saat ini, situasi di dunia Dakian dan di luar wilayah berada dalam kesulitan, dan kita harus melakukan segala daya kita untuk menyelidikinya. Leng Luoshen memandang Xiao Yan dengan ekspresi belum selesai, lalu berkata dengan wajah malu.
Ayo pergi bersamanya. Namun, saya harus mengingatkan Tuan Leng bahwa ada banyak kekuatan jahat di ruang ekstrateritorial. Dengan kekuatan jiwa Kun Lao, sungguh tidak masuk akal untuk bisa membawa kita begitu banyak ke wilayah ekstrateritorial dan kembali ke dakian di Duanran. Hal. Perjalanan ini sepertinya terlalu sederhana. Xiao Yan mengungkapkan keraguan di hatinya. Penggunaan perintah eksekusi iblis sangatlah misterius. Itu hanya dikumpulkan untuk beberapa hal penting. Adapun hal-hal lain, kami tidak ada hubungannya. Xiao Yan, kamu sekarang telah mengeksekusi Raja Iblis untuk Istana Seribu Besar kami, tetapi setelah pertimbangan kami yang cermat, untuk melindungi keselamatanmu, kami tidak akan memberimu perintah eksekusi iblis atau mengungkapkan identitasmu sampai kekuatanmu mencapai tingkat ketiga tingkat. Identitas Raja Iblis tidak pernah melebihi 3 digit sejak zaman kuno. Begitu identitas itu diketahui, itu akan menjadi duri bagi suku-suku jahat di luar wilayah. Kami melakukan ini untuk melindungimu. Setelah memikirkannya, Leng Luoshen memutuskan untuk berbicara. Ya, aku serahkan sisanya padamu. Hingga saat ini, pertemuan pesawat telah berakhir. Adapun apa yang ingin mereka lakukan setelah mendapatkan perintah eksekusi iblis, Xiao Yan tidak bisa lagi mengatasinya. Nona Fengqin, bolehkah saya bertanya, apakah Anda tahu persis lokasi keluarga Phoenix? Setelah beberapa saat, Suner berbaring dengan damai di pelukan Xiao Yan, dan mata Xiao Yan menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dilihat dari rangkaian peristiwa dari klan kuno hingga saat ini, segel reinkarnasi pada Suner pasti memiliki hubungan yang sangat diperlukan dengan klan Phoenix. Dengan kata lain, 9 Raja Api yang mendalam berselingkuh dengan klan Phoenix. Selain efek pil Phoenix Nirvana, sekarang setelah segel reinkarnasi disentuh, klan Phoenix harus pergi. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurut persepsiku, tubuhnya seharusnya memiliki kekuatan keluarga Phoenix, kan? Feng Qin mengangguk sedikit, tuduhan Xiao Yan sebelumnya beberapa kali jelas mendapatkan banyak niat baik. Lagi pula, jika bukan karena Xiao Yan, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta dari Wufu dan mundur. Lokasi spesifik keluarga Phoenix sangat misterius, dan bahkan peri api dan gedung penjualan intelijen pun jarang diketahui. Tetapi jika kamu ingin menyelamatkannya, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Feng Qin memutar matanya, melihat sepasang orang cantik di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Ada solusi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia sangat gembira. Klan Phoenix surgawi kita adalah ras yang kuat dengan darah klan Phoenix. Selama Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah di klan, saya akan memberitahu Anda lokasi klan Phoenix secara langsung, dan menemani Anda kesembuhkan dia. Feng Qin tersenyum dan memandang Xiao Yan, menunggu langkah Xiao Yan, seolah dia telah memutuskan yang terakhir. Saudara Xiao Yan, ketika Suner mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan tubuhnya sedikit. Meski lukanya tidak serius, sentuhan segel reinkarnasi membuatnya sangat tidak nyaman. Bagus, saya berjanji kepadamu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan berseru bahwa keselamatan Sun lebih penting dari apapun. Ngomong-ngomong, karena aku sudah menjagamu dalam pengalaman pertemuan pesawat ini, jangan bilang aku memanfaatkanmu. Segel reinkarnasi di antara alisnya sangat kuat, dan dia bahkan berselingkuh dengan klan Phoenix, jadi tidak mungkin menyelesaikannya dengan menemukan klan Phoenix, tetapi membutuhkan tanda khusus untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah klan Tianfeng kami. Jadi kami, klan Tianfeng, Anda harus pergi. Feng Qin melihat ekspresi khawatir Xiao Yan, dan secara langsung menjelaskan sebab dan akibat. Senior, apakah ini benar? Saat Xiao Yan mendengar ini, mau tak mau dia merasa sedikit linglung. Dia tidak tahu apa-apa tentang ras raksasa seperti klan Phoenix dan klan Naga. Dia benar, di dunia yang mirip dengan dunia seribu besar, ras Naga dan Phoenix memiliki konsep rasial yang sangat kuat, sehingga mereka memiliki aturan yang sangat ketat mengenai warisan dan reinkarnasi. Dan lokasi ras mereka sangat tersembunyi, bahkan kita mungkin tidak dapat menemukannya. Konon memasuki wilayah klan Naga dan klan Phoenix membutuhkan daya tarik energi khusus. Leng Luoshen mengangguk dan setuju. Kalau begitu, tunggu apa lagi, ayo pergi. Saat mereka berbicara, mereka berempat telah tiba di Istana Seribu Besar, Xiao Yan memegangi Suner, dengan cemas. Baiklah, ayo pergi, semoga perjalanan ini berjalan lancar, Feng Qin mengangguk, lalu berjalan menuju bagian dalam Istana Dakian. Ayo pergi, aku akan mengirimmu ke lubang cacing ruang waktu. Lubang cacing waktu Dakiangong kami akan memungkinkanmu mencapai klan Tianfeng dengan sangat cepat. Leng Luoshen melambaikan tangannya dan memimpin mereka bertiga menuju lubang cacing ruang waktu, dan ada rasa bangga dalam pidatonya. Set, ruang itu tertutup, dan Xiao Yan dan yang lainnya juga melangkah ke dalamnya dan menuju klan Tianfeng. Berapa banyak perintah eksekusi iblis yang tersisa untuk menggunakan benda itu? Suara Kun Tua terdengar samar-samar di kegelapan. 4 lagi, Leng Luoshen berkata dengan ekspresi serius. Ngomong-ngomong, ruang api 6 jalan akhir-akhir ini tidak begitu damai, dan telah menekan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir kali ini. Pergi, kita harus bergandengan tangan untuk menekannya, begitu ia lahir, saya khawatir. Mendengar Kun Lao berbicara tentang api 6 jalan, wajah Leng Luoshen tiba-tiba menjadi jelek, dan dia pergi ke dalam istana Dakian tanpa henti, seolah dia sedang mempersiapkan sesuatu.
Pada titik ini, pertemuan pesawat yang diselenggarakan oleh Dakiamong berakhir, dan banyak kekuatan di bawah Dakiamong dan alam manusia sudah siap untuk bergerak, mencoba menjelajah melampaui dunia tersebut. Adapun Xiaoyan, Suner, yang tersentuh oleh segel reinkarnasi, mengikuti Feng Qin ke klan Phoenix, dan mencoba menyatukan mereka. Reinkarnasi Kaoru telah pulih sepenuhnya. Episode 2279. Waktu berlalu, dan setelah pertemuan pesawat Dakiamong berakhir, banyak kekuatan di dunia manusia tampak datar di permukaan, tetapi di balik layar mereka telah menjadi bergejolak. 10 hari berlalu dengan tenang. Setelah melangkah ke lubang cacing ruang waktu, mereka dipimpin oleh Feng Qin dengan mudah, dan ketiganya tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Dalam 10 hari, mereka dengan selamat meninggalkan lubang cacing ruang waktu dan berhasil tiba di wilayah klan Tianfeng. Klan Phoenix Surgawi adalah salah satu dari beberapa kekuatan yang sangat besar di bawah cabang klan Phoenix. Terletak di wilayah Surgawi Phoenix. Selain klan Phoenix Surgawi, ada banyak ras yang terkontaminasi darah klan Phoenix. Sejauh menyangkut klan Phoenix, kekuatannya terlalu lemah. Adapun di mana yang disebut wilayah Tianfeng, saya khawatir Xiaoyan tidak begitu jelas sekarang. Wilayah Great Thousand World terlalu luas. Bahkan di tingkat wilayah api tak berujung, Fang hanyalah sebutir pasir di lautan. Ini menunjukkan betapa besarnya dunia ini. Ini adalah wilayah Tianfeng. Keluarga Tianfeng kami terletak jauh di dalam wilayah tersebut. Ikutlah denganku. Ada beberapa masalah kecil di klan kami. Setelah kami selesai menanganinya, kami akan membawamu ke wilayah klan Phoenix. Feng Qin menepuk dadanya dan memandangi hutan besar di depannya dengan suara burung dan bunga, dan dia merasa bangga. Kemudian, seluruh tubuh dikelilingi oleh api merah menyala, dan seluruh tubuh berubah menjadi bayangan api Phoenix besar puluhan meter, membumbung di tepi lubang cacing ruang waktu. Wilayah Tianfeng, klan Tianfeng. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, suaranya menjadi sangat serak, energi langit dan bumi serta stabilitas kehampaan mungkin sebanding dengan yang ada di Istana Seribu Besar. Setelah menarik napas, bayangan Phoenix besar yang diubah Feng Qin membawa Xiaoyan dan keduanya melonjak dari langit dan terbang menuju kedalaman domain. Terima kasih. Suner membuka mulutnya sedikit, dia juga sangat menyukai Feng Qin, dan Xiaoyan bahkan secara samar-samar dapat mengetahui bahwa transformasi Feng Qin tidak berbeda dengan Phoenix yang asli, tetapi secara keseluruhan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Di wilayah Tianfeng, tidak ada manusia di wilayah yang luas, dan bahkan beberapa makhluk mirip manusia hanyalah ilusi setelah mereka dibudidayakan. Makhluk-makhluk di sini, tidak diragukan lagi, semuanya adalah makhluk kuat yang memiliki hubungan dengan darah keluarga Phoenix. Di sini manusia tidak diterima, dengan kata lain mereka memusuhi manusia. Pergi, sayap burung Phoenix disentuh, lapisan api merah menyala melayang ke bawah, dan terdengar semburan suara mendengung di kehampaan. Segera, Feng Qin memimpin mereka berdua, dan suara renyah Phoenix Ming menembus langit dan memulai perjalanan suku Hui. Ya, ada apa? Sosok kelompok itu terbang di atas hutan, tetapi pada saat tertentu, Xiaoyan menemukan bahwa ada fluktuasi spasial yang sangat lemah di kehampaan sekitarnya, dan sosok Feng Qin juga berhenti, kembali ke tubuh manusia normal dari penampilan Feng Ying. Dia sepertinya takut pada sesuatu di depannya. Wah! Saat berikutnya, satu demi satu angin kencang bertiup dari atas pepohonan di bawah, dua bayangan hitam berkedip dari bawah, dan nafas pendek muncul di depan Xiaoyan dan rombongannya. Fluktuasi ruang, apakah ini yang kalian lakukan? Suner bangkit, Xiaoyan meraih telapak tangan Suner, lalu melihat kedua bayangan di depannya, beberapa keraguan dan kemarahan muncul di matanya. Karena persepsi Xiaoyan, mereka benar-benar mencium bau gelombang samar dari tubuh mereka. Fluktuasi kekuatan garis keturunan keluarga Phoenix. Hei, kakak, sepertinya persepsimu benar. Feng Qin, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Setelah kedua bayangan itu muncul, mereka menunjukkan sedikit senyuman niat jahat. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Melihat kedua orang ini mengabaikannya secara langsung, Xiaoyan mengerutkan kening, dan kekuatan jiwanya menyebar dari tubuhnya, terus-menerus menyerang dunia. Void sedikit tersentuh, dan keduanya harus memperhatikan. Dalam urusan klan Xuan Yao kita, orang luar tidak boleh ikut campur. Pemimpin pria itu memandang Xiaoyan dengan waspada, sepertinya dari sudut pandang kekuatan jiwa barusan, kekuatan orang ini bukanlah masalah sepele. Klan burung misterius. Suner terkejut, sepertinya balapan ini terkait dengan kesulitan klan Feng saat ini. Klan Tianfeng dan klan Xuan Yao adalah penguasa sesungguhnya di wilayah ini, dan mereka telah bertarung terus-menerus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedua orang ini adalah anggota klan Xuan Yao, dua bersaudara Xuan Wuyi, kekuatan pemimpin telah mencapai puncak reinkarnasi tingkat pertama, samar-samar menyentuh reinkarnasi tingkat kedua, dan kekuatan orang lain juga telah mencapai yang pertama reinkarnasi tingkat meremehkan. Xiaoyan, aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, kamu pergi ke klan dulu. Ini bulu Phoenixku, selama kamu menunjukkannya kepada orang-orang kuat di klan kami, mereka akan membantumu. Ayo, saat berbicara, suara tergesa-gesa datang dari atas Feng Qin dan Feng Ying. Seorang musuh. Xiaoyan menunduk dan melihat sosok dua orang di depannya telah lama menghilang menjadi dua berkas cahaya merah menyala, yang menyelimuti kehampaan seperti hantu dan mengelilingi mereka satu demi satu. Feng Qin, ini adalah wilayah klan Xuan Yao kami. Anda memasuki wilayah klan kami tanpa izin, mengapa Anda tidak mengikuti saya di klan Hui?
Setelah sekejap mata, kedua sosok itu perlahan keluar dari pancaran cahaya, dan gelombang kuat menyebar, seolah inilah tujuan mereka sebenarnya. Bisakah dua orang menjadi begitu sombong di sekitar puncak reinkarnasi tingkat pertama? Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Bukan karena Xiao Yan takut pada mereka berdua, tapi yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan urusan klan Tianfeng dan menemukan pintu masuk ke klan Phoenix. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, hampir seperti masalah meraih puncak dari dua puncak reinkarnasi tingkat pertama. Namun, Xiao Yan tidak ingin membuang waktu kecuali itu benar-benar diperlukan. Oh, ngomong-ngomong, orang ini sepertinya tidak memiliki aura klan Phoenix, jadi aku curiga dia adalah manusia. Bocah bau, kamu bisa keluar. Adapun kecantikan di sampingmu, hanya. Kedua Suan Yao saling memandang, dan kemudian menunjukkan senyuman muram. Mencari kematian, suara itu jatuh, seluruh tubuh Xiao Yan bergetar di kehampaan, dan sisik naga biru muncul hampir seketika, dan kemudian menghilang langsung di tempatnya. Saat Du muncul, dia sudah dekat dengan dua anggota klan Suan Yao. Xiao Yan, hati-hati. Feng Qin mengerutkan kening, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yan. Bagaimanapun, ini bukanlah wilayah api tak berujung, jangan khawatir. Petik 2. Suner mengeluarkan suara kecil, menunjukkan senyuman jahat. Puff, sosok itu menembus kehampaan seperti hantu, dan kemudian mengulurkan cakar ciannya, meledakkan dua titik vital tersebut. Tidak baik, meskipun mereka berdua sombong dan sombong, menghadapi serangan mengerikan Xiao Yan, wajah mereka menjadi dingin, dan ki pertarungan yang agung melonjak keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi dua binatang menyala yang dikelilingi oleh api merah menyala, berlama-lama di depan dada mereka. Puff, tinju terangkat, tinju jatuh, sosok Xiao Yan kembali ke sisi Suner, semuanya terjadi dalam sekejap. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Feng Qin bertanya dengan cemberut. Tidak apa-apa, aku masih punya nafas. Xiao Yan menyeringai dan berkata, lalu dua sosok malu dengan pakaian acak-acakan naik ke tepi kehampaan. Hal yang paling mencolok adalah dua bekas kepalan tangan di perut mereka berdua. Jika Xiao Yan tidak berhenti tepat waktu, mereka akan tersesat sepenuhnya saat ini. Pukulan sederhana untuk mengalahkan dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat pertama. Ini terlalu mengerikan. Episode 2280. Puff. Di bawah serangan Xiao Yan, dua orang dari klan Xuanberg, yang pada awalnya masih agresif, hampir seperti mayat sedingin es saat ini. Saudara Xiao Yan, mereka ingin melarikan diri. Suner buru-buru berkata, keluarga Xuan Yao tidak dapat menggunakan metode orang biasa untuk menyimpulkan, bagaimanapun juga, tubuh manusia hanyalah bagian dari kultivasi mereka, jadi dia dapat dengan jelas melihat jejak kecil pada dua tubuh yang akan meledak membuka. Mau lari, tubuh mereka berdua meledak pada saat yang sama, dan bayangan burung dan binatang yang dalam dengan tubuh mereka hampir puluhan kaki menghancurkan kehampaan dan melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya ringan, dan seluruh tubuhnya hitam dan cerah. Jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda akan mudah salah mengartikannya sebagai monster level rendah biasa. Tubuh burung yang misterius. Tapi, ruanganku tidak akan ada tanpa kalian. Xiao Yan mencibir, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah jalan keluar mereka. Retakan, tiba-tiba energi langit dan bumi menjadi aneh. Genggaman Xiao Yan yang tampaknya sederhana dipenuhi dengan kekuatan khusus yang misterius. Kekuatan luar biasa menyembur keluar dari kehampaan di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi gelombang pola cahaya yang menakjubkan, membentuk formasi yang tersembunyi di dalam kehampaan, sepenuhnya memotong jalan mundur bagi keduanya. Manusia, jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah wilayah surgawi Phoenix, di jalan untuk mundur diblokir, dan yang sedikit lebih tinggi adalah pemimpinnya, kemarahan di mata para binatang, menatap Xiao Yan di kejauhan, menatap ke jalan. Kekuatan orang ini terlalu mengejutkan, meski keduanya bergabung, saya khawatir mereka bukanlah saingan. Sejauh ini, kami hanya dapat mengeluarkan identitas klan Xuan Yao, jika tidak, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Omong kosong sekali. Sebelum mereka berdua selesai berbicara, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan berbalik menghadap mereka berdua. Di saat yang sama, pola formasi muncul di kehampaan sekitarnya, menutupi langit, dan ternyata langsung mengikat tubuh mereka dan tidak bisa bergerak. Sejak kembalinya dari Wu Mansion, Xiao Yan telah menembus pangkat divisi kekaisaran. Sekarang, mengandalkan kekuatan pola formasi untuk menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah peringkat reinkarnasi kuasi 3 seharusnya tidak memiliki masalah. Tentu saja, jika Anda ingin membunuh, saya khawatir ini tidak cukup. Selain itu, dia mengandalkan dua volume diagram formasi yang ditinggalkan oleh senior Luluan, volume formasi iblis seluruh langit yang cukup untuk membawa 500.000 pola formasi di puncaknya, dan volume puncak Wanxian dengan puncak 300.000. Penguasaan formasi dua jalur telah meningkatkan identitas dan kekuatan Xiao Yan sebagai master formasi pertempuran. Volatilitas ini, kekuatan macam apa ini? Meskipun keduanya terlahir sebagai bangsawan, namun kekuatan master formasi Dou sangat misterius, sehingga mereka sedikit tertegun untuk beberapa saat. Kekuatan semacam ini berbeda dengan kekuatan di wilayah Tianfeng. Sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Dan ternyata keduanya tak terkalahkan dan tak mampu melawan, dan pola yang terus-menerus itu seperti belenggu yang menahan semangat juang mereka. Jangan khawatir, mereka masih punya nafas. Kembalilah dulu, kalau tidak, akan terlalu mudah untuk diekspos di sini.
Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, dan ada kilatan cahaya di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Sepertinya ada aura kuno dan tidak jelas yang tersembunyi di dunia ini, jadi tidak terlalu umum. Ya, Feng Qin tercengang, pemahamannya tentang Xiao Yan telah meningkat, tetapi melihat Suner yang tersenyum dan memeluk Xiao Yan, dia kurang lebih iri. Izinkan saya bertanya kepadanya, gadis yang sombong, siapa yang tidak ingin menemukan pria tampan dan berbakat? Pergi. Saling memandang, Feng Qin langsung membuat keduanya pingsan, dan kelompok itu menuju stasiun klan Tianfeng dengan cara yang perkasa. Di wilayah Tianfeng, ruangnya sangat luas, wilayahnya sangat luas, dan puncak serta punggung gunung yang muncul di sepanjang jalan sangatlah kompleks. Setelah sekitar 1 jam, dia melewati beberapa puncak gunung dan urat bumi, dan akhirnya sampai di base camp wilayah Tianfeng, Tianfeng Yuan. Tianfeng Yuan, disinilah klan Tianfeng tinggal, dan tingkat pertahanannya sangat ketat. Saya khawatir dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, juga sangat sulit untuk ditembus. Stasiun yang sangat besar, mata Sunerdai berkerut, dan dia bisa mencium aura samar dan tirani dari pegunungan ini. Melihat sekeliling, yang disebut Tianfeng Yuan hanyalah kawasan hutan yang dikelilingi oleh beberapa puncak gunung. Ayo pergi, aku yakin orang-orang kami akan dengan senang hati menyambutmu. Klan kami berada di pegunungan jauh di dalam jurang. Feng Qin tersenyum sedikit, melihat kedalaman Tianfeng Yuan dengan mata berapi-api. Pergi. Ketiganya saling memandang, kekosongan di sekitarnya menjadi terpelintir, dan kemudian tubuh mereka terpelintir dan langsung melangkah ke dalamnya. Di kedalaman Tianfeng Yuan yang besar, di gunung yang sepi, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Di depan mereka, ada seorang wanita cantik berjubah merah, dan sepasang mata Phoenix menatap Xiao Yan dan Suner tanpa gangguan apapun, dan kewaspadaan mereka sangat jelas. 5 tetua, keduanya, adalah temanku. Aku datang ke sini untuk membantuku menyelesaikan perselisihan sipil di klan. Mata indah Feng Qin melonjak, dia mengertakkan gigi dan berkata. Temanmu, lalu siapa keduanya? Wanita cantik di depannya tidak bertanya lebih jauh, dia hanya melihat kedua orang Xuan Yao di belakangnya. Dengan kekuatannya, identitas kedua orang Xuan Yao telah diketahui. Ini adalah 2 anggota klan Xuan Yao. Mereka menghentikan kami ketika kami kembali ke wilayah Tianfeng, dan dikalahkan serta ditangkap oleh kedua teman saya. Feng Qin berkata jujur, tidak ada gunanya menyembunyikan hal semacam ini. Apa, kamu bilang keduanya ditangkap oleh mereka? Meskipun 2 bersaudara Xuan Wuyi bukanlah anggota klan Xuan Yao yang paling menonjol, kekuatan mereka. Ketenangan di wajah wanita cantik itu langsung hilang, dan dia menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Dengan akal sehatnya, dia dapat dengan jelas melihat puncak kuasi reinkarnasi Xiao Yan dan pertarungan abadi bintang 8 Suner. Dengan kekuatan penuh, keduanya dapat bekerja sama untuk menghadapi 2 pembangkit tenaga listrik di sekitar puncak reinkarnasi tingkat pertama. Kesenjangan antara setiap sub-level reinkarnasi seperti jurang pemisah, kapan menjadi begitu sederhana. Tetua kelima, apa yang dikatakan Feng Qin benar. Jika Anda tidak percaya, silakan mengujinya. Xiao Yan berkata sedikit, kekuatan dari 5 tetua ini seharusnya berada pada tingkat 3 reinkarnasi, khususnya apakah itu kuasi reinkarnasi atau puncak reinkarnasi, Xiao Yan tidak merasakannya, tetapi karena dia datang ke sini kali ini untuk klan Tianfeng, setidaknya dia harus menunjukkan ketulusannya, membawanya keluar. Oh, ini dia. Saat tetua kelima sedang berjalan-jalan, dia melihat Suner yang dilindungi oleh Xiao Yan di belakangnya. Jantungnya berkedip-kedip, dan sepertinya pemanggilan kuno terdengar samar, membuat tetua kelima gelisah, dan jiwanya berdesir. Itu saja, masalah ini sangat penting. Anda harus mengikuti saya kembali menemui wakil kepala keluarga untuk berdiskusi. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara, tetua kelima sepertinya merasakan sesuatu melalui segel reinkarnasi di antara alis Suner. Dalam ekspresinya, ada rasa takut dan berapi-api. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.